Menu pagi-pagi hari ini. Gua nggak mau kalah, gue juga pengen bikin musik kayak mereka dong. Mereka itu penyenyong. Lu kan gue bikin dari, iya gue tadi mau bikin dari pipa sama gelas. Coba dengerin. Coba dengerin. Bang, gini bang, maksudnya cabenya 3. Buahnya dicampur aja. Enggak ngerujak ya. Tertarik untuk menambah binatang peliharaan lagi? Nggak usah, terima kasih. Mahal, makanya banyak. Mandi, potong. Apalagi tuh itu kan gondrong Pudel, kan. apalagi ya, pudel Gondrong kan kayak fancy Mas Andri ya. zaman dulu. Waktu Iya. band itu kan yang nggak laku itu. Iya, ya. udah. Ya itu. Ya. Sama pasti kita. Kalau saya mah udah nggak expired, udah total. Ini akan saya lapisi dengan kain anduk, kemudian saya akan beri karet. Sebentar ya, saya lapis dulu. Hah, sudah. Jadi, padahal tadi anduknya warna merah Masa ya. sih perasaan Anda Berubah jadi aja. coklat. Kemudian air yang ada di mangkok ini itu akan kita campur dengan, ini memang terjadi asimilisasi perubahan warna. Nah, ini dia yang tadi anduknya. Wah, dia betul. Ini sama lu kayak bapak lu. She said she run away with me. So I took her to the VIP. Pagi-pagi. Semangat. Ayo kita siapin. Kebetulan aku lapar banget nih. Nyabu. Happy Easter, selamat hari Paskah buat Happy sahabat New pagi. Year. Happy Easter, selamat hari Paskah. Selamat hari Happy Paskah. birthday. Hah, gak tumpah. Kayak di film-film. Kayak di film-film. Kok hebat Kok ya? bisa nggak tumpah sih? Gak tumpah ya? Kok jago buburnya? Kok bisa? Karena ini BBB. Apa itu? Bukan bubur biasa. Bubur apa? Dan aku mau kasih tahu ini kenapa buburnya istimewa banget dan anti tumpah. Ini namanya bukan bubur biasa dan anti tumpah. Aku panggilin ya narsumnya ya. Tunggu di sini ya. Teng den neng ten neng ten neng ten neng. Berarti kalau misalnya kita hias-hias, nggak tumpah juga ya? Iya. Makan ini Morgan. Makan. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Ini nggak keras tapi nggak tumpah. Ini bubur apa sih? Bubur ayam. Oh iya juga. Bubur ayam kok ada ayamnya? Bubur Mang Oyo, Mang Haji Oyo, kita di Bandung terkenalnya emang dibaliknya tumpah karena kita nggak pakai kuah. Oh. Ciri khasnya kita nggak pakai kuah. Jadi kayak nempel Nempel ke lama piring. juga nggak apa-apa kok. Tuh, oke. Digituin Nah, Iya. Ini udah sejak kapan ada ini bubur? Sejakarta kayaknya udah mantap. Ya. mulai dari tahun 80 Bapak Belum lahir kita sudah ada. Masih pada belum lahir kali ya? Belum ya? Juga. Hebat Tapi bapaknya udah bikin bubur Oyo ini. Tapi berarti nama bapaknya Oyo ya? Iya betul. Aku tahu. Sebetulnya sama dengan yang lain, bubur-bubur yang lain sama. Hanya saja ini Nggak ada kuah. kita Nggak nggak ada pakai kuah. kuah Nggak dan kuah dan ciri emang khasnya. Biasanya kan kalau bubur itu encer ya. Iya. Encer, tapi kita nggak encer gitu. Tapi tetap enak. Insya Allah enak. Boleh. Oh, ini. Yang itu. Ya. Udah ada. Ini isinya ini kayak gini, rame. Itu tumpah. Iya. Ya, ada cakwe, Tapi ada ini kalau ayam. dibalik tumpah nggak kalau yang ini? Kalau ini tumpah ininya, toppingnya. Remah-remahnya tumpah kayaknya, remah-remahnya tumpah. Coba ya. Karena aku termasuk yang suka makan bubur yang nggak suka diaduk karena takut encer. Enak ya? Tapi ini nggak akan encer kalau diaduk juga. Dan aku suka bubur yang nggak pakai kuah sebenarnya. Iya. Jadi ini tepat sekali. Ini tepat sekali. Aku juga. Beda nih buburnya nih. Baru nyobain. Iya, Jangan- Baru. Emang Ada di mana aja? Di Bandung ya? Di Bandung aja Di sih, Bandung, Teh Jalan Ci. Sulanjana. Jalan Sulanjana. Deket Bukanya? kafe Persib. Bukanya dari jam 6 pagi sampai jam siang. 2 siang. Tapi Berarti- kalau misalnya weekend itu jam 9, jam 10 juga udah closing. habis. Ada Instagramnya nggak? Ada. Apa nama Instagramnya? Bubur ayam Mang Oyo. Kan sekarang bertepatan dengan Hari Paskah. Ini ada telur Paskah warna hitam dibuat temanya Harry Potter. Pada suka Harry Potter nggak? Suka. Suka ya? Jadi di sorting egg, telur Paskah buatan Slattery Pasteurized and Chocolateries ini terinspirasi dari cerita fiksi Harry Potter karangan J.K. Rowling. Jadi telur yang dibuat handmade ini dijual di sebuah toko coklat di Manchester, Inggris.
The Starting Egg sendiri menghabiskan 2 jam dalam pembuatannya dan dijual 14,95 pound sterling per buah atau sekitar 285.000. Kreasi ini sudah menghebohkan pencinta Harry Potter di dunia maya. Morgan, kalau makanan favoritnya apa? Kalau aku lagi suka sama masakan Yunani sih, makanan Yunani gitu. Kayak gimana tuh masakan? Itu yogurt Yunani, ada timunnya. Itu it's very healthy sekali. Jadi makannya pakai roti pita Kok bread. sama banget sama aku? Iya. Aku juga, aku lagi suka banget masakan Bu Nani. Itu ada. Ini Yunani. Harga buburnya berapa nih? Macam-macam. Dari harga 13.000, 17, 18 sampai 22. Bedanya di mana? Kok bisa ada beda-beda? Ya dari toppingnya. Toppingnya. Tapi ini ada makanan yang unik banget. Ramen, udah biasa kalau ramen. Tapi kalau ini ramen es krim, toppingnya bola-bola daging. Hah? Gimana tuh rasanya? Ini unik banget memang Jepang itu ya. Ramen yang biasanya disajikan dengan kuah pedas, ini dikemas dalam bentuk es krim dengan topping bola-bola daging yang dikeringkan. Ramen es krim yang hanya terdapat di Nissin Cup Noodles Museum Yokohama. Jadi para pengunjung dapat mengkombinasikan rasa ramen es krim dan beragam topping di museum ini. Ada berbagai rasa yang tersedia, seperti soy ramen, curry ramen, yang dijual dengan harga 300 yen atau sekitar Rp39.000. Terima kasih, Mang Oyo. Terima kasih. Mang Oyo enak banget. Terima kasih. Ya, rekomendasi buat teman-teman yang suka kulineran. Iya. Bandung. Terima kasih banyak. Bang Andre, Barita. Sini dong main sama kita. Siapa itu Ada ngajak teman main? baru. Ya udah, Ya udah, Morgan makan bubur. Aku Aku mau makan kesana bubur. ya. Makan bubur ya? Oke. Halo, aku Derita. Halo, Tata. Aku Derita. Kita Randy. Halo, Andre. Andre Randy. Halo. Ini apa nih manggil-manggil kita? Ini apa? Iya, ada apa sih? Ini ada apa nih? Nah, kita ini kan dalam rangka bulan film nasional nih. Oh, ini bulan film nasional. ya. Oh, gitu. Terus ini kalau nggak salah komunitas film jadul ya? Oh gitu. Bukan Film klasik Punya Indonesia. koleksinya. Indonesia tapi? Ya, Ya, dari semenjak film Indonesia rilis tahun 26 sampai 26. 92. Kita mengkategorikan klasik dari pertama kali film Indonesia dirilis di Tahun berapa? 26. Apa tuh nama film judul film? Pertama kali yang pertama kali itu judulnya Lutung Kasarung tahun 26 itu dirilis pertama kali di Bandung dengan kru dan pemain antara campuran pribumi dan Belanda. Itu salah satu film pertama kita di Indonesia, produksi di Indonesia. Hebat. Masih dapat? Enggak sih. Tapi itu salah satu film yang memang harus kita tahu gitu. Bapak Indonesia pernah bikin film itu. Film film klasik Indonesia apakah yang paling tertua yang pernah kalian tonton? Dara-Dara Iya, Dara Dondong kan termasuk yang pertama juga hitungannya ya. Oh iya, untuk pertama di sini perlu ditegaskan yang pertama untuk produksi dengan kru dan pemain orang asli Indonesia. Jadi itu salah satu-satunya film Indonesia pertama di Indonesia yang semua pemainnya berasal dari kalangan Indonesia. Jadi makanya bertepatan dengan hari syuting nasional pertama 30 Maret 1950. Itu yang diperingati sebagai Hari Film. Hari film nasional. Dara Dondong itu Dara ya. Dondong. Anda kalau film yang paling tak terlupakan film klasik Indonesia apa? Kita cita dari SMA. Oh, iya. 79 gitu. 79. Baru saya mulai film Indonesia tuh ketika zaman Warkop sama Iya. Sunan Kalijaga dulu Pak Deddy Mizwar. Film bioskop pertama aku adalah Cut Nyadin. Kalau aku Sunan Kalijaga. TK. Sunan Kalijaga tuh film bioskop pertama. 85 itu ya. Deddy Mizwar. Oke, kita akan lihat ini ada referensi film horor yang akan datang. Bagi pecinta Pertama film ini horor. adalah A Quiet Place. Ini menceritakan sebuah perjuangan sebuah keluarga yang dibintangi oleh Emily Blunt, John Krasinski, dan Noah Jupe untuk bertahan hidup di kota yang sudah tidak berpenghuni. Selain bertahan hidup dari segala keterbatasan, keluarga ini juga harus bertahan hidup dari serangan predator buas yang siap memangsa apapun yang menimbulkan bunyi. Terus The Nun. Bagi pencinta film horor, Conjuring itu dan mengikuti setiap sequelnya, film yang berjudul The Nun ini akan membahas salah satu tokoh hantu ikonik yaitu si Falak ya. Dan menurut rumornya, Falak yang diperankan oleh Bonnie Aarons ini akan ditayangkan di Juli mendatang. Berikutnya Slenderman. Ini film horor keren juga nih. Ini film yang menceritakan tentang 4 gadis yang melakukan sebuah ritual untuk membuktikan kehadiran sosok gaib bernama Slenderman. Slenderman itu sendiri adalah sebuah tokoh gaib yang digambarkan bertubuh jangkung dengan kaki dan tangan yang kurus tinggi, lengkap dengan sosok tanpa wajah dan menculik para korbannya. Film ini akan tayang dan dibintangi Joy King, Julia Goldani, dan Jess Sinclair. Suka
film horor? Iya, untuk beberapa lebih ke psychological thriller sih sebenarnya. Psychological thriller yang menurut kalian paling oke apa? Yang paling bikin serem kalau di aku sih Pengabdi Setan. Pengabdi Yang Setan tahun ini. 1980. Oh, yang awal. Wah, itu luar biasa. Pertama kali nonton itu di video, nggak bisa tidur. Kalau psychological thriller yang klasik Indonesia dan luar mungkin? Kalau luar tetap ya saya masih Psycho tahun 60 itu Alfred Hitchcock. Tetap klasik ya. Oh, Alfred keren. Alfred Iya, Hitchcock, benar. Iya, itu kita pada saat itu teknologi perfilman memang belum terlalu canggih, tapi Alfred ya benar-benar bisa mana nih angle-angle yang bisa membuat penonton yang menontonnya merasa ngeri. Kalau ngomong soal horor, ini ada kastil hantu di Swedia. Ini adalah Malmo Castle, sebuah kastil tua yang ada di Swedia. Kastil yang berdiri sejak tahun 1434 ini juga disebut The Haunted Castle atau kastil hantu oleh warga sekitar. Wah, pasti karena banyak hantunya ya. Ih, ngeri. Bukan karena itu, tapi karena tiap sore hari menjelang hingga tengah malam, pengelola kastil akan menyuguhkan atraksi siluet di setiap jendela kastil. Agar pengunjung bisa membayangkan bagaimana kehidupan penghuni kastil pada zaman dulu. Suasana suram saat gelap datang membuat siluet yang muncul dianggap menyerupai hantu oleh warga Malmo. Oh, seperti itu. Dikira karena kastil kecil ini pernah menjadi saksi bisu konflik antar kerajaan di masa lalu. Salah satu sejarahnya, pada tahun 1568, suami dari Ratu Skotlandia, James Harburn, pernah dipenjara di kastil ini atas perintah Raja Frederick II dari Denmark. Cara bergabung ke komunitas ini dan kegiatannya ada apa aja? Nah, kita untuk bergabung kita di Facebook ada komunitas pecinta film Indonesia jadul. Terus ada grup FB-nya juga dengan nama yang sama gitu. Paling kita kalau susah-susahnya untungnya di Indonesia kita punya dokumentasi perfilman nasional di Cinematic Indonesia. Kita bisa kalau misal kangen banget susah nyari fisiknya kita minta untuk nonton raw filmnya di salah satu studio. Oh ya, bisa ya? Bisa di Kuningan. Pusat Perfilman Usmar Sebelah Pasar Ismail. Versi. Oh, Usmar Kita bisa datang ke sana dan Bisa, dan kita bisa nonton di situ Nonton di juga. situ. Mereka ada studionya. Oh, seru. Jadi kita disediain, tapi ya khusus di situ. Jadi Bang Andri mau nonton atau Mbak Hesti mau nonton film apa Kayaknya aja? perlu nonton. Kayaknya perlu nonton. Banyak hal yang dipelajari kok dari film Tapi klasik. untuk umum boleh? Umum, boleh. ya. Oke, kalau gitu thank you lah udah hadir di sini. Selamat pagi dan juga selamat Hari Film Nasional untuk sahabat pagi semua ya. Terima kasih juga. Dan ini ada sahabat pagi yang mau tanya ke kita, coba kita lihat. Halo Bang Ade dan Teh Hesti, aku Caca. Kalian kan sering banget tuh ngundang narasumber kreatif. Aku mau dong ditampilin lagi episode kreativitasnya tapi dari bahan kayu ya. Makasih. Iya, nanti kita akan kasih kreasi hadiah ulang tahun untuk ibu ya. Banyak banget nanti kita akan kasih ya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat! She said she run